Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Kepresidenan KSP mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Salah satu proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yakni revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan kejuruan. Pemirsa, Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan kunjungi SMK GKPS Pematang Siantar, Jalan Merek Raya, Kelurahan Siopatsu, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu 17 Januari 2024. Abednego Tarigan didampingi Direktur SMK Kemendikbud Ristek Wardani Sugianto, Tri Santoso, tenaga ahli Media Kantor Staf Kepresidenan, dan Eru Ahmad Sutahman. Disambut langsung Sekjen GKPS Pendeta Paul Urlik Munti bersama Kepala Sekolah SMK GKPS Pematang Siantar, para guru dan siswa. Abednego Tarigan dalam sambutannya mengatakan, KSP turun ke lapangan mengawal program-program Presiden dalam skala prioritas dan isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Presiden. Salah satu isu strategis adalah tentang pendidikan advokasi. Sejauh mana situasi tentang pendidikan advokasi bukan hanya pada sekolah kejuruan, tetapi juga pendidikan advokasi pada perguruan tinggi. Lanjutnya, guna memastikan target tersebut, diantaranya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga mengetahui serapan lulusan terhadap pendidikan vokasi menjadi sangat strategis saat ini. Kedepan diharapkan adanya dukungan dari dunia industri dalam pengembangan vokasi sehingga soft skill harus diperkuat. Penyusutan yang sangat signifikan SMK-SMK yang lain, tetapi ini tentu menjadi perhatian. Makanya tadi Pak Kepala Cabang Dinas bilang, bisa nggak ditambah SMK negeri? Saya bilang kalau ditambah SMK negeri nanti SMK swasta di sini napasnya. Berarti malah makin susah lagi, kan? Jadi tentu ini perlu untuk kami dari pemerintah tentu mempertimbangkan bagaimana komposisi yang ideal, karena di dalam konteks ini tentu kita tidak sedang mengkompetisikan antara negeri dan swasta, tetapi bagaimana mengkolaborasikan dan semua memenuhi standar, karena eranya sekarang memang menuntut standar, gitu ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami dari Kantor Staf Presiden akan terus memberikan dukungan. Kami juga mendapat kabar bahwa SMK IKPS ini juga mengajukan untuk menjadi SMK PK. Mudah-mudahan nanti dalam proses seluruh persiapannya bisa berjalan dengan baik, ya. Dan tentu harus dipersiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Kepala Sekolah. Tadi tanya guru penggerak dan lain sebagainya, itu merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan, karena sekarang ini tadi di SMK 1 saya sampaikan, yang berbeda era sekarang dengan era dulu. Sekarang itu perancang-perancang program pembangunan itu dalam konteks anggaran itu sudah ada semua perancang-perancangnya. Hanya kadang kita nggak terlalu serius untuk berjuang untuk bagaimana mendapatkan alokasi anggaran, program, dan lain sebagainya. Saya punya kritik yang cukup serius, Bapak Ibu, Pak Direktur, khususnya untuk di Sumatera. Baik pemerintah, daerah, institusi gitu ya. Di Sumatera itu terlalu sibuk dengan kekuatan dirinya sendiri. Kurang melihat potensi yang ada di luar. Program apa sih yang ada di sana dan lain sebagainya. Makanya kalau di pemerintah daerah, kerjaan pemerintah daerah di banyak tempat itu apa? Ini diretribusi apa enggak? Ini atau enggak, kerjanya itu aja, karena ngolah APBD aja. Padahal kita lihat ada banyak program-program nasional yang bisa diraihkan. Pak Direktur sudah menyampaikan ada begitu banyak program yang sebenarnya bisa diakses melalui
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami juga sangat mengharapkan memang bagaimana kerjasama dengan industri. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Saya lihat ada banyak logo-logo di situ, ada Indaco, Astra, Toyota, Capella, gitu ya. Mungkin ada PLN juga, ada yang lain. Ini memang satu keniscayaan yang harus kita siapkan untuk kerjasama dengan industri. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pak, Bapak Ibu semua, tapi yang pasti kami akan memberikan dukungan untuk bagaimana pengembangan vokasi yang ada. Ini catatan-catatan dari Pak Direktur juga sangat penting, terutama bagaimana dengan UMKM. Saya ingatkan di sini bahwa 90% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UMKM, Bapak Ibu. Jadi jangan suka membayangkan nanti semuanya harus bekerja di Astra Motor Company gitu ya, atau tetapi juga bagaimana masuk ke sektor-sektor yang membutuhkan keahlian anak-anak kami di berbagai bidang tadi. Ada elektro, ada macam-macam, ada teknik kendaraan ringan, sepeda motor, perangkat lunak dan lain sebagainya. Ini memang harus dilihat karena industri manufaktur kita itu tidak sebesar negara-negara yang lain, karena justru ekonominya ditopang dari usaha kecil menengah yang ada. Ini juga seperti menjadi sesuatu yang. Kemudian yang berikutnya, Pak Pendeta dan Pak Direktur Kepala Sekolah, kami selalu menekankan untuk sekolah-sekolah memastikan soft skill-nya memang kuat, disiplin, integritas, gitu ya, dan kemudian juga karakter yang kuat. Pada acara kunjungan tersebut, turut memberi kata sambutan Sekjen GKPS Pendeta Paul Ulrich Munte. Sebagai lembaga keagamaan, GKPS bukan hanya membina kerohanian, tapi juga membina generasi muda dalam pendidikan, mempersiapkan generasi muda lebih baik untuk berguna bukan hanya untuk gereja, tapi juga berguna untuk bangsa dan negara. Sementara Kepala Sekolah SMK GKPS, JH Purba menyampaikan, sejak sekolah berdiri, baru pernah kedatangan tamu dari kepresidenan. Ini sebagai hadiah yang sangat luar biasa. Dalam pada itu, Direktur SMK Kemendikbud Ristek Wardani Sugianto mengungkapkan betapa besar usaha gereja dalam membangun dunia pendidikan. Namun Wardani merasa prihatin dengan menurunnya jumlah siswa yang pernah mencapai 2.800 siswa pada setiap tahun ajaran, sehingga menurun drastis jumlah siswa. Ini menjadi PR kami, ungkapnya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.